Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali bisa menyapa Ibu Bapak dalam renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma pada saat ini. Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan. Biarlah kita manfaatkan semuanya itu untuk melakukan tugas, aktivitas yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, baiklah kita merenungkan kebenaran firman Allah, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hari lepas hari Engkau selalu memberi kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan bagi kami anak-anak-Mu. Ya Bapa, sebelum kami melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, firman Allah akan kami baca, dengar, dan renungkan. Kami memohon Tuhan memberkati agar kami dapat menjadikannya pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, berfirmanlah, kami telah siap mendengarnya. Amin. Surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema buah dari hidup dalam kebenaran. Dalam kehidupan kita tentu ada banyak yang ingin kita raih, yang ingin kita capai, dan sekaligus untuk kita nikmati di dalam kehidupan kita. Masing-masing orang tentunya berbeda apa yang hendak dicapai, apa yang hendak diraih dalam kehidupan ini, dan tentunya saya yakin bahwa semuanya itu bagaimana membuat kita sukacita, bagaimana membuat kita bahagia dengan prestasi, dengan pencapaian yang kita raih itu. Apapun yang kita lakukan, tentu untuk kebahagiaan kita, kebahagiaan keluarga, istri, suami, anak-anak, dan orang tua, bahkan mungkin orang yang di luar keluarga inti kita. Tetapi tidak sedikit yang kemudian memahami apa yang membuat kita dapat bersukacita, apa yang membuat kita bisa meraih apa yang kita impikan itu. Melalui firman Tuhan ini bahwa mengajak kita untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena bagi penulis daripada firman Tuhan ini, Yohanes, bagi dia tidak ada hal yang membuat sukacita, tidak ada hal yang membuat dia bahagia dalam hidup ini selain daripada mendengar bahwa anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Dengan demikian, bahwa dalam hidup ini apapun yang mau kita raih, apapun yang mau kita capai dalam kehidupan kita, tidak ada hal yang membuat kita dapat bersukacita, berbahagia selain daripada hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena hidup dalam kebenaran membuahkan sukacita. Sehingga mari kita mau hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu tiada kita temukan dimanapun. Sekalipun ada banyak orang, bahkan mungkin kelompok yang merasa diri, menyatakan, berargumen bahwa sesuatu itu adalah kebenaran. Memiliki materi yang banyak, itu adalah kebenaran. Ya, tidak ada salahnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tidak ada hal yang benar dalam hidup ini selain di dalam Yesus Kristus. Kenapa?
Karena dia mengatakan bahwa dialah jalan, dia adalah kebenaran dan hidup. Dengan kata lain, ketika kita mau hidup dalam kebenaran, tidak ada kebenaran itu selain daripada di dalam Yesus. Untuk itu mari kita mau mengarahkan hidup kita senantiasa di dalam Yesus. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang hendak kita capai dalam hidup ini, biarlah kita capai, kita raih, kita terima oleh karena Yesus ada di dalamnya. Dan ketika kita hidup di dalamnya, itulah yang akan meluapkan, itulah yang akan membuat kita sukacita dan bahagia dalam hidup ini. Selain daripada itu, ketika kita hidup dalam kebenaran, yang akan membuahkan sukacita dan kebahagiaan, akan membawa kita untuk lega dalam hidup ini. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika kita hidup di dalam Yesus, melibatkan Dia dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, kita tidak akan pernah menjadi lelah, kita tidak akan capek. Kenapa? Karena Dia ada yang mengerjakannya dalam hidup kita. Inilah rahasianya bagi kita, saudara. Ada banyak orang yang berletih, lesu, menanggung, berlelah-lelah untuk meraih sesuatu tanpa melibatkan Yesus. Rahasianya dengan melibatkan Yesus, kita akan lega. Segala sesuatu yang kita kerjakan enteng karena Dia ada dalam hidup kita. Dan ketika kita hidup di dalamnya, maka itulah yang membuat sukacita, kebahagiaan yang bahkan orang lain pun tidak akan dapat mengambilnya dari hidup kita. Mari kita hidup dalam kebenaran yang akan membuahkan sukacita dan kebahagiaan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, yang dapat mengajar dan menuntun kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Yesus, melibatkan Yesus dalam seluruh aktivitas hidup kami. Karena kami percaya ketika kami melibatkan Yesus, maka kami akan menerima sukacita dan kebahagiaan. Oleh karena Yesus selalu memberikan kelegaan. Oleh karena Yesus membantu kami untuk meringankan segala beban kami. Ada Yesus yang senantiasa mengerjakan hal-hal yang tidak dapat kami kerjakan, sehingga membuahkan sukacita dan kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, biarlah sungguh kami diberi kekuatan untuk hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah setiap kami jemaat-Mu yang saat ini sedang berbeban berat. Berikanlah kelegaan bagi kami. Yang sedang sakit, kami memohon sembuhkan kami. Yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang bergumul untuk keluarga, biarlah Tuhan memberikan jawaban, memberikan jalan keluar, memberikan kelegaan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami hanya mengandalkan Engkau dalam hidup kami, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah di sepanjang hari ini segala apa yang kami kerjakan diberkati, dibuat berhasil oleh-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.